Peserta Latsar CPNS tahun 2021, Kelompok 1 Angkatan 11 Regional Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara tentang penerapan nilai-nilai aneka bersama Kepala UPTD Puskesmas Tawangrejo, Dr. Rohlina Agustrineng Tias. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ya. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan melakukan wawancara terkait penerapan nilai-nilai dasar aneka, di mana nilai-nilai dasar aneka itu sendiri terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, langsung kita mulai saja, nggih, Dok. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, Dokter, Apakah apakah ASN di Puskesmas Tawangrejo sudah menerapkan nilai-nilai daripada aneka itu sendiri? Insya Allah selama ini staf kami sudah menjalankan apa yang dinamakan aneka. Dalam arti di kami itu kita sebut sebagai tata nilai sebetulnya, ya. Nah, apa-apa yang saja yang termasuk dalam aneka itu sudah masuk ke dalam tata nilai dan budaya dalam kami bekerja di Puskesmas Tawangrejo. Jadi saya rasa sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Dokter, dari poin pertama, bagaimana penerapan nilai akuntabilitas di Puskesmas Tawangrejo? Jadi dalam penilaian akuntabilitas ini sebetulnya bisa kita lihat sebetulnya dalam capaian kinerja masing-masing staf, di mana itu bisa kita lihat dari laporan SKP teman-teman, kemudian dari buku kinerja dari staf kami itu setiap seminggu sekali pasti akan dilaporkan ke kami. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kinerja teman-teman. Belum juga kita kan sudah melakukan untuk kegiatan untuk remunerasi juga. Di situ kita dituntut untuk kinerjanya kita benar-benar harus terperinci. Jadi per jamnya kita melakukan apa, terus apakah cukup beban kinerja kita, itu sebetulnya akuntabilitas. Jadi intinya kita sebagai pegawai negeri ataupun ASN, kita dituntut untuk loyalitas terhadap pekerjaan kita, tetapi dalam koridor aneka itu tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter, dari poin yang kedua, yaitu bagaimana penerapan nilai nasionalisme itu sendiri di Puskesmas Tawangrejo? Iya, insya Allah sampai sekarang penerapan nasionalisme tetap kita gaung-gaungkan, dalam arti tetap kita pertahankan. Meskipun dalam pandemi ini mungkin contoh saja, salah satu contoh kegiatan yang melibatkan dengan nasionalisme ini, misalkan sebelumnya di saat sebelum pandemi kita sering melakukan upacara bendera, apel pagi begitu, ya. Tapi karena kesini pandemi agak berkurang kegiatan itu kita berkumpul, akhirnya kita ganti dengan jadi sesekali kalau tidak ada apel kita perdengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, di saat-saat itulah kita meminta untuk semua karyawan, semua pengunjung puskesmas itu untuk berdiri sejenak. Dalam arti apa? Meskipun kita di saat pandemi seperti ini, itu ada hikmahnya sebetulnya. Kita tetap bangsa Indonesia, kita harus tegar, kita harus bersama-sama. Nggak boleh kita merasa bahwa kita sudah sudah karena pandemi ini kita sudah berjalan sendiri-sendiri. Jadi rasa nasionalisme itu sebetulnya sangat berpengaruh sekali, apalagi dibutuhkan saat-saat pandemi seperti ini. Jadi salah satunya contoh itu. Jadi kita memutar lagu Indonesia Raya. Jadi tetapi ada nilai edukasinya juga bahwa pengunjung kami itu gini. Oh iya, ternyata meskipun tidak ada kegiatan yang mengarah pengumpulan masyarakat massa, contoh apel, tetap ya penggaungan Indonesia Raya itu tetap dikumandangkan. Sebetulnya ada kecintaan kita terhadap ini Indonesia, seperti itu. Dari hal-hal kecil, gitu. Betul. Untuk poin yang ketiga, Dokter, bagaimana penerapan dari nilai etika publik di Puskesmas Tawangrejo? Baik, di etika publik kami sudah berjalan sebetulnya. Semua OPD saya rasa, bukan hanya Puskesmas, itu pemerintah Kota Madiun memang mewajibkan ada kontrol terhadap pelayanan publik, di mana di situ
ada penanggung jawabnya, ada koordinator, bahkan mungkin tim, mungkin di situ kalau ada pengaduan publik dari masyarakat itu segera ditindaklanjuti kalau bisa 1 kali dalam 24 jam. Contoh yang simpel sekali, kita memberlakukan adanya pengaduan atau adanya aduan layanan publik. Ya. Kita adakan papan layanan publik di situ. Dari situ masyarakat bisa membaca apa-apa saja yang sudah diberikan masukan atau apa-apa saja yang menjadi pengaduan masyarakat dan sudah ditindaklanjuti sejauh mana, itu masyarakat bisa baca. Nah itulah tandanya bahwa kita tuh sebetulnya open, tidak ada yang kita tutupi. Insya Allah selama itu bisa kita selesaikan di hari itu, kita akan selesaikan. Kecuali kalau permasalahan itu yang menyangkut kembali lagi terkait dengan dana, itu kembali lagi kita akan konsultasikan dengan dinas terkait. Itu mungkin kita di bawah dinas kesehatan, kita akan konsultasikan. Baik. Untuk poin yang keempat ya dokter, bagaimana penerapan nilai-nilai dari komitmen mutu di Puskesmas Tawangrejo? Iya, untuk komitmen mutu kita insya Allah sudah bagus ya, sampai sekarang pun kita tetap jaga komitmen mutu. Bukan hanya komitmen mutu yang dilakukan oleh teman-teman internal dalam Puskesmas, tapi komitmen mutu kami ini juga meluas sampai linsek kami, lintas sektor atau beberapa rekan kerja di OPD di sekitar kami. Kenapa? Kalau tanpa adanya komitmen mutu ini, adanya komitmen bekerja bersama ini, mustahil kita bisa melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mutu yang sebaik-baiknya. Jadi tidak bisa Puskesmas itu berjalan sendiri. Jadi tetap sampai sekarang kita bekerja itu harus berpatokan pada mutu. Dilihat dari nilai komitmen mutu itu sendiri dokter, harapan dokter untuk ke depan dalam meningkatkan komitmen mutu ASN di lingkungan Puskesmas Tawangrejo itu sendiri, mungkin ada harapannya yang jelas, satu, masyarakat terlayani dengan baik, ya, baik masyarakat pelayanan terhadap kesehatannya, kemudian yang sakit dan yang sehat merasakan gitu ya. Yang kedua, harapannya juga bahwa kami bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi kami juga bisa merangkul masyarakat bahwa membuktikan bahwa ini loh, ternyata tenaga-tenaga kesehatan itu tidak hanya melulu memikirkan diri sendiri, memikirkan pasien yang sakit, tapi juga memikirkan yang sehat loh ya. Nah, jadi kita ingin lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan yang paling penting ketiga, dari pelayanan kami berharap masyarakat itu juga tidak dininabubukan oleh kita. Kita berharap masyarakat itu bisa mandiri, apalagi saat masa pandemi ini. Sangat penting peran kita bukan hanya untuk pengobatan, kemudian tapi edukasi atau lebih ke arah terapi healing ya, healingnya untuk masyarakat, karena di saat pandemi ini banyak warga ini sudah mulai panik, jadi tingkat depresi atau stresnya sudah tinggi. Nah ini masyarakat Puskesmas ini kesini harus mementingkan atau harus mulai berpikir bahwa kesehatan jiwa masyarakat di sekitarnya itu harus tercapai gitu ya. Jadi kita harus tahu kondisi tertentu apa yang kita bisa berperan ya, kita di mana nih posisinya gitu ya. Itu seperti itu harapannya. Baik. Ya. Untuk nilai poin yang kelima gitu dokter, yaitu bagaimana penerapan nilai anti korupsi di Puskesmas Tawangrejo? Iya, alhamdulillah sampai sekarang selama saya memimpin di Puskesmas Tawangrejo, alhamdulillah teman-teman ASN kami cukup patuh terhadap adanya nilai-nilai dalam anti korupsi ini. Karena sudah dari awal kami dilatih sebagai ASN, kita sudah diwanti-wanti baik kepala pimpinan atau kepala daerah, ya, itu kita diwanti-wanti untuk tidak melakukan yang namanya KKN. Ya, karena itu sudah termasuk dalam pelanggaran disiplin pegawai dan itu sangat fatal sekali. Makanya hal yang kecil yang bisa kita terapkan, kami selalu wanti-wanti untuk ASN kami untuk tidak menerima suap atau gratifikasi, ya sekarang istilahnya ya, atau pungutan liar. Jadi itu nanti kita ada CCTV yang terpasang juga di masing-masing pelayanan kami. Jadi insya Allah untuk hal yang mengarah ke sana insya Allah minimal sekali. Terus apalagi ada yang korupsi itu kan bukan hanya ada uang, ada barang ya, tapi waktu mungkin bisa juga dikorupsi. Nah,
Kami karena kita sudah remunerasi, kita ada sudah sistem absensi kami sudah tidak manual lagi, sudah lama kita pakai finger, insya Allah tidak mungkin. Kalaupun dia akan mengkorupsi waktu, itu akan terbaca dan itu akan merugikan dia sendiri. Jadi ada dampak atau ada punishment, jadi ada kontribusi di balik itu. Untuk yang terakhir dokter, dari kelima poin yang penilaian nilai dasar aneka itu sendiri, apa pesan-pesan dokter kepada kami para CPNS? Iya, kalau saya berpesan bahwa sama dengan yang kami sampaikan saat orientasi pertama kepada teman-teman CPNS yang baru, bahwa kita tetap tekankan bahwa taati tata nilai budaya di masing-masing tempat kerja. Insya Allah, karena tata nilai itu kan sudah dibuat sedemikian rupa, ya, sudah diolah. Jadi kalau itu saja dilakukan dan tata nilai itu sudah mengandung yang apa yang tadi tersirat dalam aneka tadi, insya Allah kita sebagai ASN maka akan mengerjakan sesuatunya itu insya Allah mudah, lancar, dan kita itu akan menikmati begini. Ternyata jadi ASN itu tidak membosankan ya, gitu ya, karena kita menjalaninya satu persatu dari nilai di aneka itu kita pasti jalani, jadi kita menjalaninya. Tapi kalau kita sudah jalan tidak sesuai koridor, ya pasti yang terjadi adalah kita pasti ada masalah, baik masalah dengan atasan, masalah dengan teman-teman di sekitar. Jadi kalau saat kami pesannya adalah sudah bekerja sesuai real, semua itu sudah diatur, ada SOP-nya, kan ada SOP-nya ya, orang bekerja ada SOP-nya, sudah tidak usah cari yang lain-lain, itu aja sudah aman. Gitu ya. Baik. Terima kasih dokter, sudah memberikan ilmunya juga informasi-informasi terbaru. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.